Halo, apa kabar sahabat ngopi? Jumpa lagi dalam channel saya Ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Kali ini kita akan bahas mengenai prospek ekonomi dan investasi sehubungan dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu penyebaran COVID-19, coronavirus, yang berakibat adanya peraturan atau kebijakan seperti self-distancing, kemudian work from home, stay at home, dan akibat dari situasi tersebut kita perlu mempertimbangkan bagaimana menjaga kualitas keekonomian kita itu agar tetap memiliki nilai-nilai ekonomis dan nilai-nilai keekonomian yang baik. Nah, untuk itu saya akan mulai dari apa sih sebenarnya ekonomi itu. Halo, apa kabar sahabat ngopi? Jumpa lagi dalam channel saya Ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Kali ini kita akan bahas mengenai prospek ekonomi dan investasi sehubungan dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu penyebaran COVID-19, coronavirus, yang berakibat adanya peraturan atau kebijakan seperti self-distancing, kemudian work from home, stay at home, dan akibat dari situasi tersebut kita perlu mempertimbangkan bagaimana menjaga kualitas keekonomian kita itu agar tetap memiliki nilai-nilai ekonomis dan nilai-nilai keekonomian yang baik. Nah, untuk itu saya akan mulai dari apa sih sebenarnya ekonomi itu. Ekonomi diperoleh dari bahasa Yunani yang memiliki dua hal penting yang menjadi penggabungan, oikos dan nomos. Oikos itu adalah rumah tangga, nomos itu adalah peraturan atau hukum. Nah, digabungkan itu menjadi ekonomi. Nah, kurang lebih ekonomi ingin menjelaskan hukum-hukum atau aturan-aturan atau tata tertib berumah tangga. Nah, rumah tangga yang dimaksud adalah apakah itu rumah tangga dalam kelompok kecil, skala kecil, kemudian bisa yang lebih besar lagi rumah tangga organisasi, yang lebih besar lagi bisa rumah tangga korporasi, hingga lebih besar lagi rumah tangga dunia atau rumah tangga negara. Kurang lebih demikian. Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya dalam situasi saat ini, akibat daripada self distancing, kemudian akibat daripada work from home, stay at home, mengakibatkan kualitas produksi atau kualitas produk tersebut memiliki penurunan atau memiliki koreksi, karena produsen yang sebelumnya memproduksi barang atau produk dengan skala besar, dengan aturan-aturan work from home, stay at home, itu akhirnya apa? Mau tidak mau memiliki kualitas produk yang mengalami perubahan, sehingga distribusi juga mengalami penurunan yang berakhir kepada konsumsi dari konsumen yang akhirnya mengalami koreksi juga. Tetapi kita perlu melihat bahwa sebenarnya tujuan orang bijak mengambil satu keputusan pada kali pertama itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Akan tetapi tujuan orang bijak pada kali pertama mengambil keputusan adalah menghindari rasa sakit. Aristoteles, filsuf Yunani. Nah, dengan demikian kita belum sampai ke tahap untuk mencari bagaimana sih kita mencapai sesuatu yang sangat fenomenal dalam mempertahankan kualitas keekonomian. Akan tetapi tidak sakit aja, tidak sakit dalam skala keekonomian itu sudah bagus. Nah, untuk itu produksi atau produk yang dihasilkan pun akhirnya juga mengalami perubahan. Nah, menurut pandangan saya bahwa sebenarnya dalam situasi seperti ini produk-produk yang diproduksi dan berhubungan langsung dengan distribusi yang berakhir kepada konsumsi terhadap konsumen akhir atau end user itu adalah satu pilihan yang cukup baik sebagai alternatif untuk mempertahankan nilai-nilai keekonomian kita. Nah, produk-produk tersebut bisa disebutkan produk-produk yang dimulai dari produk-produk konsumsi basic need ya, atau kebutuhan dasar seperti makanan, nah kemudian minuman. Nah, lebih lanjut lagi bisa masuk kepada produk-produk yang
lebih besar, tapi mulai dari kebutuhan dasar dulu. Nah, kenapa kebutuhan dasar? Kalau kita lihat ada pangan, ada sandang, ada papan. Nah, kenapa penyebutan tersebut tidak dibalik? Kita kenapa tidak jualan dulu produk-produk papan misalnya, properti atau ya produk konstruksi atau bisnis bidang tersebut. Kemudian kenapa tidak kita berbisnis di bidang sandang yang menyandang kita, misalnya bisnis mengenai otomotif dan sebagainya. Nah, dalam situasi seperti ini tentu persoalan tersebut belum menjadi perhatian utama. Saya katakan belum ya, bukan tidak. Artinya nanti itu dapat memiliki prospek, tetapi untuk situasi saat ini hal tersebut belum menjadi pemikiran utama. Justru persoalan pangan tersebut yang dikelompokkan menjadi pilihan utama. Nah, kalau pangan berarti produk-produknya itu antaranya adalah produk-produk yang berhubungan langsung dengan end user, yaitu kita dapat menjadikan itu sebuah alternatif karena saluran distribusinya kita dapat menjangkau. Nah, produk-produk tersebut antaranya adalah produk-produk apakah itu makanan siap saji, ataukah itu produk-produk bahan baku yang nanti bisa diolah sendiri secara mandiri oleh konsumen dan sebagainya. Nah, saya ada satu pandangan yang menarik bahwa akhir-akhir ini saya menerima beberapa kiriman, kemudian beberapa produk yang sebenarnya cukup menarik, dikemas dengan higienis, kemudian dapat diolah sendiri. Nah, produk-produk tersebut saya kira dapat menjadi satu solusi, satu sudut pandang yang baik untuk tetap mempertahankan nilai keekonomian kita di situasi pandemik ini. Nah, antara lain produk tersebut adalah kopi ya. Kopi ini ada beberapa produk yang saya terima, produk dari Malena Coffee Roaster. Nah, ini biji kopi pilihan, kita dapat roasted sendiri. Nah, ini ada beberapa rasa ya, Arabica, Ultimate Arabica 100%. Kemudian Classic Robusta. Nah, ini Classic Robusta. Ground. Ini produk Indonesia ya. Jadi produk Indonesia yang saya kira ini cukup menarik karena ini berhubungan langsung dengan end user. Seperti yang tadi saya bahas mengenai bagaimana produk, bagaimana distribusi, bagaimana konsumsi. Kalau kita bahas mengenai prospek ekonomi. Kemudian ada Platinum Blend 50-50 ya. Jadi ini kita bisa campur. Dan banyak lagi. Ini ada Gold Blend ya, Gold Blend. Kemudian ini ada Signature Blend. Nah, produk-produk tersebut itu menjadi salah satu contoh bagaimana kita mempertahankan nilai keekonomian agar ekonomis pun mau tidak mau akhirnya menciptakan satu peluang usaha yang dapat mempertahankan kualitas keekonomian di tengah pandemik coronavirus atau COVID-19 ini. Nah, untuk rasanya nanti kita coba sama-sama dan kita rasakan, dan nanti saya akan coba bahas rahasianya apa nih dari rasa tersebut, karena saya sebagai konsumen, sebagai end user itu perlu memberitahukan dengan terus terang sebenarnya rahasia dari rasa produk-produk end user yang dikemas seperti Malena Coffee Roaster ini, seperti apa rahasianya. Nah, kenapa saya bicara rahasia? Karena nanti saya juga akan bedah buku saya. Kebetulan saya penulis salah satu buku keuangan dan ekonomi dengan judul Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham. Nah, ini salah satu buku saya. Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham. Kemudian ada juga Kaya Menjadi Juragan Saham. Nah, yang berikutnya adalah Menjadi Raja Minyak Dunia.
nanti kita akan bahas pada episode berikutnya, dan kita coba bongkar rahasia di balik pergerakan harga saham dan rahasia di balik rasa Malina Coffee Roaster. Oke, ikuti terus YouTube channel saya Ngobrol Prospek Ekonomi dan Investasi, dan kita akan bahas rahasia-rahasia prospek ekonomi dan investasi pada masa mendatang. Terima kasih, saya Lucky Bayu Purnomo. Sampai jumpa.